bagaimana hukumnya ketika lagi puasa Ramadan, insya Allah tinggal 17-an hari lagi, apakah rapid antigen itu membatalkan puasa? Para dokter ketika saya tanya posisi alat untuk mengambil lendir dari 2 lubang hidung itu, alat itu berhenti kalau dalam bahasa fikih di area yang disebut khaysum. Khaysum itu dalam bahasa Indonesia namanya ingsan. Jadi kalau alat pada saat kita rapid antigen untuk ngambil lendir, posisi alat itu berhenti di ingsan, di khaysum, ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nanti kalau misalnya akan bepergian naik pesawat harus tes rapid antigen, tidak usah ragu, lakukan itu karena tes rapid antigen itu tidak membatalkan puasa. Jadi jawabannya itu, nggak usah nanti kemudian ngelawan nggak mau dirapid karena takut puasanya batal. Ini lagi bepergian di siang hari puasa bulan suci Ramadan. Lakukan rapid itu dengan cara ngambil lendir yang ada di area khaysum ingsan, dan itu disepakati ulama tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu salah satunya masuknya atau keluarnya sesuatu yang tembus ke rongga perut, baik lewat atas atau lewat bawah. Lewat atas misalnya ada orang muntah disengaja melalui tenggorokan, itu karena tenggorokan tembus ke perut, maka muntah dengan cara disengaja itu bisa membatalkan puasa. Kalau muntahnya nggak sengaja, puasanya nggak batal. Yang lewat bawah misalnya lewat anus, kalau memasukkan sesuatu dari anus, baik yang masuk itu sesuatu yang wajar atau tidak, itu juga bisa membatalkan puasa. Makanya dulu ada iklan bagus, ada anak kecil temennya mandi renang di siang hari Ramadan, kemudian temennya ini maaf kentut pas renang, nyelam ke dasar air di kolam. Nah, nanya, ini saya kentut dalam air ketika mandi di kolam batal enggak? Jawabannya batal, karena pas posisi nyelam dalam air tiba-tiba kentut, berarti ada air yang nanti masuk melalui lubang anus itu. Jadi masuknya sesuatu melalui rongga yang tembus ke perut, baik sesuatu itu sesuatu yang wajar atau tidak, melalui lubang atas atau bawah, itu bisa membatalkan puasa. Sementara masuknya sesuatu ke arah badan kita yang tidak tembus ke rongga perut, misalnya siang hari Ramadan kita melakukan bekam. Bekam itu biasanya yang diambil darahnya darah di area sekitar punggung. Itu kan punggung itu kan nggak tembus ke perut. Gimana hukumnya bekam? Tidak membatalkan puasa. Nanti masih ada yang ngeyel, lupa katanya Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Yang bekam dan yang dibekam, dua-duanya itu kata Nabi puasanya batal. Ulama ahli hadis ketika menafsiri pernyataan Nabi itu, para ulama ini mengatakan itu kenapa Nabi nyebut puasanya batal, untuk nyindir orang yang lagi bekam dan yang lagi membekam, dua-duanya ngerasani orang lain pas lagi bekam itu. Jadi yang disebut Nabi batal itu bukan batal puasanya wajib diulang, tapi yang batal pahala puasanya, karena pas lagi bekam sambil ngatain, sambil ngerasani orang lain. Jadi istilah batal itu nanti tafsirannya ada dua, ada batal pahala puasa, ada batal puasa. Ini maknanya beda. Kalau batal puasa, puasanya wajib diulang, diqodho. Tapi kalau yang batal pahalanya, puasanya sah, cuman orang itu nggak dapat apa-apa. Jadi kalau puasa siang hari mata kita lihat televisi, kita ngerasani, itu yang batal bukan puasanya, tapi pahala puasa yang dilakukan orang itu. Jadi sekali lagi,
memasukkan sesuatu, baik sesuatu ini berbentuk makanan atau bukan, yang tembus ke arah perut, ini membatalkan puasa. Misal ada orang memasukkan sesuatu melalui tenggorokan yang dimasukkan koin atau kelereng, ngemut koin tiba-tiba bablas ketelan, batal enggak puasanya? Batal. Ada orang nyalain rokok kemudian diisep asapnya masuk ke dalam rongga paru-paru, masuk melalui rongga perut, batal enggak? Batal. Jadi jangan ngeyel, Pak saya kan ngerokok bukan nasi, bukan minum, batal enggak? Batal. Kenapa? Masuk ke arah rongga perut. Jadi rokok itu membatalkan puasa. Sebab ada orang yang kenyangnya itu justru dengan rokok, bukan kenyangnya dengan nasi. Dia enggak makan nasi itu seharian mungkin tahan, tapi ada orang yang enggak ngerokok 1 jam bisa jadi dia enggak tahan. Sekali lagi, masuknya koin, kelereng ikut ketelen, asap rokok yang ikut ketelen, itu semuanya membatalkan puasa. Orang yang ngerokok itu nggak ada yang asapnya hanya ditaruh di hidung aja, pasti disedot masuk ke dalam, lah itu yang bikin puasanya batal. Begitu juga masuknya sesuatu melalui rongga dari arah bawah, tadi itu lagi puasa siang hari mandi di kolam renang pas nyelam kentut, gimana hukumnya puasanya? Batal. Kenapa? Karena air itu akan masuk melalui rongga yang ada di bawah. Berarti kalau masuknya sesuatu itu bukan mengarah ke rongga yang sejajar dengan perut, misalnya lengan. Kita ini pada waktu nanti divaksin, vaksin COVID-19, posisi jarum itu disuntikkan di lengan sebelah kiri. Jadi menurut fatwa MUI nomor 13, suntik vaksin, suntik yang lain kok itu tidak menggantikan posisi nasi, umumnya ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi nanti kalau dapat giliran untuk divaksinasi siang hari Ramadan, nggak usah menolak, Pak nanti batal. Enggak batal. Vaksinasi siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Jadi jangan kemudian memohon kepada pemerintah kirim surat sebaiknya vaksinnya habis buka puasa, habis maghrib. Ini menurut saya mungkin berangkat dari ketidakpahaman bahwa suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak membatalkan puasa, jadwal suntiknya tidak perlu dirubah. 8 pagi, 10 pagi suruh rubah habis maghrib. Ini nanti memberatkan dokter, dokter juga manusia, dokter juga perlu istirahat. Jangan dipaksa suruh memvaksin habis maghrib biar puasanya nggak batal. Padahal suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa.